Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah yang berjudul Leadership. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan SEMM dan nama saya yaitu Siti Rohimah NIM 28921700013, kelas atau prodi dari Manajemen Reguler Plus, konversi semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Judul dari pembahasan ini yaitu kepemimpinan merupakan bagian dari kehidupan. Peran pemimpin merupakan seseorang yang berani dalam mengambil sebuah keputusan dan mempunyai jiwa yang bijaksana serta dapat memimpin untuk mencapai tujuan organisasinya. Tugas seseorang pemimpin adalah dapat memahami dan menangani situasi anggotanya dan dapat memotivasi atau mendorong anggotanya untuk bekerja lebih keras. Lalu, berdasarkan berbagai pendapat dari pakar kepemimpinan, maka peran pemimpin dijelaskan sebagai berikut. 1. Peran pengambilan keputusan, yaitu pemimpin birokrasi sebagai top manager khususnya memiliki kewenangan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan manajerial yang berarti memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilakukan. Dalam hal ini, menetapkan sasaran, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, pertunjukan, tanggung jawab, dan pengaturan kegiatan-kegiatan. Tujuannya adalah untuk memastikan pengorganisasian unit kerja yang efisien, koordinasi kegiatan-kegiatan, penggunaan sumber-sumber yang berubah-ubah. Aspek yang paling penting dari kebanyakan bentuk pengambilan keputusan adalah memutuskan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingan relatifnya, termasuk perencanaan pengembangan prosedur-prosedur untuk menghindari masalah-masalah, dan pengembangan prosedur untuk melakukan tanggapan secara cepat dan efektif terhadap masalah-masalah krisis yang tidak dapat dihindari. Lalu yang kedua, peran mempengaruhi, yaitu pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja. Pemimpin dapat mengembangkan berbagai teknik mempengaruhi bawahan dan ini sebenarnya mudah bagi pemimpin publik karena kewenangan atasan sangat tinggi. Tetapi kalau hanya mengandalkan kewenangan semata-mata juga tidak akan memberikan efek yang berarti terhadap bawahan. Pemimpin dapat memodifikasi kewenangan dan keunggulan-keunggulan sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu yang ketiga yaitu peran memotivasi. Berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah kalau peran mempengaruhi efektif, maka peran motivasi akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, jika pemimpin tidak mampu menanamkan pengaruh terhadap bawahannya, maka sulit baginya untuk memahami benar-benar karakter bawahannya. Yang keempat adalah peran antar pribadi, yaitu peran strategik pada peran antar pribadi dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Pemimpin harus menampilkan perilaku yang baik dan benar, seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, dan sikap positif lainnya. Pemimpin harus menempatkan diri sebagai penuntun, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahannya. Lalu yang kelima yaitu peran informasional, yaitu peran yang dimiliki seseorang pemimpin birokrasi sangat strategis, mengingat pemimpin adalah pemegang kunci. Khususnya informasi tentang yang dipimpinnya. Kemampuan komunikasi sangatlah diperlukan oleh seorang pemimpin agar dapat menjadi komunikator yang efektif. Peran informasional adalah menjelaskan kepada bawahan menyangkut rencana-rencana kebijakan, serta harapan peran dan instruksi tentang cara pekerjaan harus dilakukan tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota lain dan tujuan kinerja dan otoritas rencana tindakan untuk mencapainya. Lalu di sini ada peran kepemimpinan. Menurut Butnanus yang dikutip dalam Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen Jakarta, seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai berikut. Komang dan kawan-kawan pada tahun 2009 yaitu 1. Pemberi arah.
Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi pengarahan sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan. Yang kedua, agen perubahan. Seorang pemimpin sebagai katalisator perubahan pada lingkungan eksternal. Untuk itu, pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia luar, serta menganalisis implikasinya terhadap organisasi, meletakkan visi yang tepat untuk menjawab hal yang utama dan prioritas atas perubahan tersebut, mempromosikan penelitian, serta memberdayakan karyawan menciptakan perubahan-perubahan yang penting. Yang ketiga adalah pembicara. Pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik, dan penentu visi organisasi merupakan penasihat negosiator organisasi dari pihak luar, agar memperoleh informasi dukungan, ide, dan sumber daya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Lalu yang keempat adalah pembina. Pemimpin adalah pembina tim yang memberdayakan individu-individu dalam organisasinya dan mengarahkan perilaku mereka sesuai visi yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, ia berperan sebagai mentor yang menjadikan visi menjadi realitas. Perkembangan teori kepemimpinan. Kondisi kehidupan organisasi modern terdapat ciri-ciri utama yang berpengaruh, ialah adanya kondisi yang menunjukkan pertentangan atau saling berlawanan antara hal-hal seperti tuntutan organisasi dengan keinginan masing-masing anggota organisasi, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang canggih dengan sistem tradisional, stabilitas dan inovasi, keseragaman dengan perubahan, penyesuaian dengan kreativitas, perkembangan dinamika organisasi dengan birokrasi yang sempit, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu kualitas pemimpin. Kualitas kepemimpinan dapat dicapai apabila dalam diri seorang pemimpin tumbuh kesadaran dan pemahaman yang mendalam terhadap makna kepemimpinan, beserta aspek-aspeknya seperti prinsip-prinsip fungsi kepemimpinan. Lalu ada kaderisasi. Kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi. Mengapa kaderisasi diperlukan? Karena semua manusia termasuk yang sekarang menjadi pemimpin suatu saat pasti akan akhiri kepemimpinannya, baik dikehendaki maupun tidak. Kaderisasi informal. Untuk melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas diperlukan proses jangka waktu yang cukup lama. Seluruh kehidupan seseorang sejak masa kanak-kanak dan remaja merupakan masa kaderisasi untuk menjadi pemimpin dalam upaya membentuk pribadi, agar memiliki keunggulan dalam aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mampu bersaing. Yang terakhir yaitu kaderisasi formal, adalah usaha mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk masa depan secara terencana, teratur, dan sistematis dan terarah. Untuk itu, proses kaderisasi mengikuti kurikulum yang telah didesain secara khusus yang harus dilaksanakan selama jangka waktu tertentu dan berisi bahan-bahan teoritis dan praktik tentang kepemimpinan dan bahan-bahan lain sebagai pendukung. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.